Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih. Tuhan terus menjaga, melindungi, dan menyertai serta memberkati. Amin. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 16 Februari 2024. Kita akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan, merenungkan dalam kasih-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap pengasihan-Mu, untuk setiap pengampunan-Mu, untuk setiap karya agung-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu terus akan menguatkan kami, menyatakan kehidupan yang berpaut kepada Tuhan, menyatakan hidup kami yang ada di dalam pengampunan dan pengasihan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 25 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dari Daud, doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita adalah pengasih dan pengampun. Liu kaboro sia sundun maapagari. Pembacaan kita memperlihatkan bahwa Daud tetaplah manusia biasa. Tiap manusia berpotensi berlaku terjatuh. Jatuh dalam arti melangkah menjauh dari hadapan Tuhan. Dan itulah dosa. Misalnya saat kita memilih jalan lain yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Semuanya itu bermuara pada ketidakjelasan bahkan kerusakan hidup. Saudara-saudara, Mazmur 25 ini bernada penyesalan Daud dan permohonan permintaan tolong. Dia memohon pertolongan Tuhan agar ia dituntun kepada jalan kebenaran. Semua perasaan tersebut berdasar pada kesadaran akan bahaya yang menanti
saat ia jauh dari jalan Tuhan. Ayat 2 menandaskan bahwa tiap orang yang sesat jalannya berpotensi mendapat malu dan menjadi bahan olokan para musuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di balik semua perasaan Daud, pesan pokok yang mau disampaikan dalam bacaan ini adalah Tuhan itu penuh kasih setia dan pengampun. Bukankah Tuhan yang Daud dan kita percayai adalah pengasih dan pengampun? Artinya, tangan Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang mau sadar dan berbalik kepadanya. Semua hal dapat berlaku karena Ia pengasih dan pengampun. Sifat pengasih dan pengampunnya bukan sesuatu yang baru, tetapi berlaku sejak purbakala. Tidak berhenti di situ saja. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dan rendah hati, tuntunan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Tujuan dari tuntunan itu adalah agar kita tidak tersesat dan terjatuh dalam langkah hidup kita. Singkatnya, Tuhan akan menunjukkan jalan baik dalam semua keterpurukan yang dialami umatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, betapapun Daud dan umat Israel sering salah langkah, tetapi Tuhan tetaplah pengasih dan pengampun. Demikian juga kita zaman ini. Tuhan tetaplah Bapa yang pengasih dan pengampun. Rasa bersalah kita tetap diperhatikannya saat kita berbalik padanya. Sebab itu saudara-saudara, tetaplah rendah hati dan mencari Allah, agar kita dituntun ke jalan yang baik. Tuhan yang kemuliaannya sejak purbakala dan sampai selamanya adalah pengasih dan pengampun. Liu kaboro sia sundun maapagari. Amin. Kita berdoa. Kami mengangkat jiwa kami kepadamu, ya Tuhan. Mengucap syukur atas setiap perkara ajaib yang Engkau nyatakan, menjadi penyataan pengasihan dan pengampunan-Mu. Kiranya kami terus disadarkan bahwa Tuhan mengasihi dan telah mengampuni kami, hingga kami menyerahkan segenap hidup kami untuk dituntun oleh kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Tuhan, peliharakan umat-Mu hari ini dalam kegiatan dan aktivitas mereka, baik mereka yang sedang studi, mereka yang sedang melakukan tugasnya di kantor, mereka yang melaksanakan tanggung jawabnya dalam perdagangan, melaksanakan pelayanannya di dunia kesehatan, dan setiap orang yang boleh berkarya dengan peran masing-masing. Engkau Tuhan menyatakan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Ia terus mendekap di dalam kasih-Nya. Ia menyatakan pengampunan dalam anugerah-Nya. Karena itu teruslah berkarya dalam kasih dan pengampunan Kristus. Terpujilah Allah
Shalom.